Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Yudita Elu. Saya akan menjelaskan bagian-bagian komputer beserta fungsinya masing-masing. Tetapi sebelum mulai, teman-teman jangan lupa like, komen, subscribe, dan jangan sampai lupa untuk di-share sebanyak-banyak mungkin. Yang pertama, monitor. Monitor ini mempunyai fungsi sebagai alat output, yaitu tempat untuk mengeluarkan hasil proses yang dilakukan oleh komputer berupa informasi yang dibutuhkan oleh pemakai komputer. Yang kedua, CPU atau Central Processing Unit. CPU berfungsi sebagai pengendali proses kinerja komputer, dengan kata lain yaitu sebagai tempat mengatur semua instruksi program pada komputer dan sebagai pengolah semua aktivitas kinerja di dalam komputer. Yang ketiga, printer. Printer berfungsi untuk mencetak data seperti tulisan, gambar, atau foto pada kertas. Yang keempat, scanner. Scanner ini seperti mesin fotokopi dan berfungsi untuk mengkopi data objek dan dipindahkan ke dalam memori komputer, dan hasilnya dapat dilihat pada monitor komputer. Yang kelima, mouse. Mouse berfungsi untuk menunjuk posisi kursor atau pointer pada layar komputer secara cepat. Yang keenam, keyboard. Keyboard berfungsi untuk menyetik atau memasukkan huruf, angka, karakter khusus serta melakukan perintah-perintah untuk menyimpan file dan membuka file. Yang ketujuh, speaker. Speaker berfungsi untuk merubah gelombang listrik dari perangkat audio menjadi gelombang suara atau getaran. Yang kedelapan, modem. Modem berfungsi alat komunikasi dua arah dan saat ini lebih digunakan untuk menghubungkan komputer ke jaringan internet. Yang kesembilan, stabilizer. Fungsi stabilizer untuk menstabilisikan tegangan listrik apabila voltase listrik turun. Yang kesepuluh, hard disk. Fungsi hard disk untuk menyimpan data komputer dan penyimpanan operation system serta sebagai alat booting komputer. Yang kesebelas, RAM atau modul memori. Fungsi RAM atau memori adalah sebagai perangkat yang menyimpan proses kinerja komputer untuk sementara sehingga membuat akses data yang lebih cepat. Yang ke-12, power supply. Power supply berfungsi sebagai pengantar arus listrik, kontrol voltase pada perangkat keras komputer. Yang ke-13, kabel data. Kabel data berfungsi untuk mengirim data atau menerima data komputer. Yang ke-14, kabel VGA. Fungsi kabel VGA untuk menampilkan output atau hasil pengolahan data komputer dan selanjutnya bisa dilihat di layar monitor. Yang ke-15, fan atau kipas. Fungsi fan adalah sebagai pendingin perangkat komputer seperti prosesor hard disk. Yang ke-16, LAN card. Fungsi LAN card untuk menghubungkan antara komputer satu dengan yang lainnya dalam jaringan LAN. Yang ke-17, motherboard. Fungsi motherboard atau MOBO sebagai wadah atau papan sirkuit utama tempat macam-macam komponen elektronik yang saling terhubung yang memiliki chip BIOS, jalur-jalur, dan juga konektor sebagai penghubung dari masing-masing perangkat yang terpasang.
Yang ke-18, prosesor. Fungsi prosesor untuk merespon dan mengolah segala instruksi yang menghidupkan komputer. Yang ke-19, headset. Fungsi headset untuk mendengarkan suara dan berbicara dengan perangkat komunikasi atau komputer. Yang ke-20, mikrofon. Fungsi mikrofon atau menangkap gelombang suara dan mengubahnya menjadi arus listrik. Yang ke-21, CD-ROM. Fungsi CD-ROM sebagai tempat untuk proses burning, copy CD dan install software menggunakan CD-DVD. Yang ke-22, CD atau DVD. Fungsi CD atau DVD untuk menyimpan data. Yang ke-23, flash disk. Fungsi flash disk untuk menyimpan data-data. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.